Belum punya. Assalamualaikum semuanya. Halo, kembali lagi bersama Ngejat Square dengan saya Nani Nafisa. Di samping saya ini sudah ada penulis dari SMK Nurul Bayan. Saya ceritanya nih di sini dalam rangka undangan, tapi sekalian saja kita tanya-tanya untuk memotivasi kita ya Teh ya. Perkenalkan, ini namanya channel kita tuh namanya Ngejat Channel. Ngejat. Kalau Ngejat itu ada singkatannya. Mengembangkan jati diri. Tapi bahasa Sunda mengembangkan jati diri. Iya, mengembangkan jati diri. Jadi Ngejat Channel. Tapi kalau panggilan buat kitanya nih namanya Ngejat Square. Kalau untuk pemirsa-pemirsanya Ngejaters. Jadi kalau boleh sapa-sapa dulu Ngejaters. Halo semuanya nih. Iya, dengan Ibu Siti Sania RSI. SLI itu kalau boleh tahu sarjana linguistik. Oh, memang jurusan bahasa. Ya. Insya Allah. Jadi kuliah di mana Bu? Di Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, tepuk tangan dong. Bukan tepuk tangan aja kayak nggak bisa di mana aja. Nanti gak apa-apa biar nanti Ngejatersnya yang tepuk tangan. Iya, benar. Tepuk tangan dong bagus intinya. Ini saya tuh penasaran dengan bukunya. Jadi kalau di channel kita mau promosi tentang bukunya Ibu aja semuanya. Ini bukunya Rahim Biasa. Harga Rahim Biasa. Nama penanya ini loh yang bikin kita gimana gitu ya, enggak unik gimana? Nama penanya itu Alien Mumin. Kenapa Alien Mumin? Kenapa? Karena saya pertama suka sama antariksa, jadi suka alien kayak gitu. Kemudian untuk Muminnya sendiri itu kan kartun, jadi memang saya itu masih kayak bocah gitu. Karena kan masih 17 tahun kalau Sebentar, umur saya memang jauh berbeda. Kalau saya tanya ya, kartun memang ada kartun Mumin ada. Oke, kita cari. Ada yang putih gendut gemrot. Kamu boleh kok bersuara lah, boleh bersuara ya. Namanya kita ngobrol gitu ya. Oke. Itu juga nggak apa-apa. Setahu aku ada kartunya Rara, Bu. Oh, Nusa dan Rara. Nusa dan Rara. Iya, yang pegang kamera ini Rara nih di belakang. Tapi kita juga tadi udah ngobrol juga. Oh, jadi memang terinspirasi dari kartun ini itu ya. Oke. Tapi panggilannya malah Yong. Yang juga ada singkatan. enggak, itu panggilan sayang dari orang tua. Oh, gitu. Panggilan sayang memang Yong. Iya. Tapi kalau di sekolah juga Yong ya. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin emang semuanya kita udah tahu jadi buyong gitu. Terus ada juga yang bilang busan bukan tren itu busan. Oke. Genrenya katanya itu ya apa? Satu buku ini genrenya romansa pernikahan. romansa pernikahan. Apa inspirasinya kalau boleh tahu dari mana? Terinspirasi dari mana gitu ya? Dari mana sebetulnya ini tuh kan bercerita tentang seorang guru honorer gitu kan, karena background saya juga guru, jadi biar enak aja gitu. Nanti pas mengembangkan cerita atau karakter si Yasa ini seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta di kampung juga, dan dia itu sedang kesulitan dalam ekonomi. Makanya di sini kan dibilang di bab pertama tuh ada kata orang harga diri itu tidak bisa dibeli oleh uang gitu kan. Nyatanya kita masih tunduk pada kertas dan nominal. Jadi awalnya ya saya itu nggak tergantung pada uang, tapi nyatanya kebutuhan hidup itu perlu dengan uang gitu. Dia bapaknya sakit perlu berobat dengan uang juga. Adiknya masih sekolah bayar SPP juga dengan uang. Makanya dia itu menghargai, melabeli harga dirinya dengan sejumlah uang. Jadi dia itu menjual rahimnya ke pasangan suami istri. Yang sampai menjual.
Oke, sebetulnya itu yang mau saya tanyakan gitu ya. Di bab pertama itu yang menariknya memang dari buku ini, di bab pertama saja sudah ada judulnya penawar harga diri. Penawaran harga diri. Ya, penawaran harga diri. Jadi kalau kita berbicara penawaran harga diri, setiap orang pasti punya standar masing-masing ya. Berapa saya biayanya, jadi saya berapa. Ya. Setiap orang punya biaya harga diri masing-masing, itu standarnya berbeda-beda. Yang pengen perlihatkan nih ke orang ini, ke pembaca di judul ini tuh apa? Kalau ini penawaran harga diri, sebetulnya harga diri itu nggak bisa dihargai dengan sejumlah uang kan sebetulnya kan. Jadi emang nggak semua hal itu bisa dibeli oleh uang. Salah satunya itu harga diri. Tapi di sini kenapa ada penawaran harga diri gitu? Jadi di sini itu menceritakan karena mau apapun, maksudnya harga diri kita udah tinggi, ego kita udah tinggi, tapi nyatanya kita tetap kalah saat kita emang udah di titik nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya di sini itu biasa itu mengorbankan kehormatannya sebagai seorang perempuan, kemudian dibeli itu ya rahimnya diberikan ke perempuan lain. Oke. Kalau mendengar cerita tadi sepertinya memang membaca Teteh itu untuk semua kalangan ya. Kalau lihat-lihat mulai dari mungkin anak-anak SMA yang suka galau gitu ya, sampai mungkin saya ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya, sepertinya seperti itu. Apa betul seperti itu? Ya untuk ya sebetulnya bisa dibaca oleh kalangan manapun gitu, karena di sini juga kan nggak hanya menceritakan biasa, tapi adiknya malah itu dia masih sekolah, tapi namanya anak sekolah yang baru nggak ngerti gitu, nggak ngerti sama keadaan ekonomi keluarga, udah tahu susah tapi nuntut ini nuntut itu gitu. Mungkin dari segi malahnya untuk anak-anak bisa dipelajari. Jadi sebagai anak itu mungkin emang masih tanggung jawab orang tua kan kalau anak itu, tapi tetap harus tahu keadaan. Dan marah. Ada yang mau ditanyakan mungkin Lola? Dari situ suaranya saja. Oke. Aku sih lebih ke pengen bertanya motivasi ibu nih ya untuk meraih anak-anak supaya ikut leksikon itu kan mungkin susah kan ya? Nah, itu kan Gimana? ada leksikonnya belum. Iya. Mungkin belum tahu ya si Kejaters bahwa Iya. di sekolah SMK Nurubaya itu ada leksikon. Ekstrakurikuler ya? Ya, itu ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler ya. Ibu pembimbingnya? Ya saya dari Oke, yang mengajarkannya juga sekaligus mengajarkan menulis. Motivasi, nah kata Rara itu tadi pertanyaannya motivasi siswa agar mau menulis dan sehingga menghasilkan karya dan dibandingkan. sebetulnya motivasi itu kan kalau ego sendiri itu sebetulnya harus dari diri sendiri kan motivasi itu. Mau satu dunia pun ayo nulis gitu, tapi kalau anaknya nggak mau nggak bakalan. Makanya untuk meningkatkan atau menekan hal tersebut gitu, saya tuh lebih ke mengubah pola pikir mereka, mengubah pandangan mereka tentang menulis. Jadi menulis itu bukan untuk orang kutu buku aja. Menulis itu bukan untuk yang duduk di perpustakaan kacamata tebal nggak antisosial gitu kan. Ya, jadi lebih ke cara pandangnya dialihkan gitu. Lebih diubah aja yang tadinya malu apa penulis cukup gitu kan kayak Betul, gitu. betul, setuju sekali. Jadi ternyata menulis itu bukan untuk yang cupu-cupu kayak gitu ya. Karena di perpustakaan itu sendiri pun banyak pengetahuan itu bukan orang berbicara literal gitu ya, orang yang galau-galau saja banyak pengetahuan dari situ gitu ya. Ya jadi itu kalau kita tidak mau menulis, apa yang mau diberikan buat masa depan? Iya gitu. Menulis kan? Informasinya mungkin cuma stuck gitu. Iya, ini informasi akhirnya kalau nggak ada. Iya, karena mungkin kalau misalnya informasi yang kayak lisan aja, kalau sekarang kan udah bisa video, mungkin masih bisa abadi gitu ya. Tapi kalau kita bicara ngomong sendiri aja tanpa ada bukti tulisannya, mungkin hilang aja gitu. Makanya kan video kita bikin skripsi juga. iya, Tulis juga kan ya. Jadi emang segala sesuatu itu pasti berhubungan dengan tulisan.
menulis Oke, itu. setuju. Di mana Ra? Setuju nggak? Setuju banget dong, hebat Ibu. Ada anak muda di depan kita yang cantik, Ibu Rara. Pasti dong buat Ibu Rara. Iya dong, motivasi dong supaya aku lebih bersemangat lagi nih. Kalau Bu Rara ini berapa tahun usia? Wah, itu rahasia. Berarti nggak beda jauh lah ya. Oh iya Bu, kita bestie Bu. Apalagi dengan saya, Bu. Ada tipis. Kayaknya beda sebulan gitu ya. Ya ini aku masih dada-dada gemes. Iya. Jadi kalau Kak Rara sendiri pasti nggak mau melakukan hal yang sia-sia kan? Iya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Setidaknya untuk improve diri ataupun misalnya mau kayak tadi ada manfaat ekonomis. Nah untuk menulis juga sebetulnya yang sekarang itu banyak sekali potensi-potensi kita menjual karya kita. Bahkan nggak perlu dicetak sekarang. Kan banyak aplikasi online yang memang menyediakan penulis untuk mau menjual karya-karya kita. Jadi tulisan apapun sebetulnya punya nilai jual gitu. Jadi untuk Rara kalau mau uang jajan tambahan gitu. Kalau zaman sekarang bisa jadi cuan. Iya, betul. Cuan. Iya benar, bisa jadi cuan itu juga memotivasi ya. Iya, iya. Misalkan masih belum jelas nih mau kemana, nggak masalah, nggak ada salahnya kita ya mengasah knowledge kita dengan tulisan. Gitu. Siap, terima kasih ya Ibu. Bagaimana, ada yang masih mau ditanyakan? Untuk para ngejaters komen di bawah ya. Nanti barangkali kita main-main ke sini lagi gitu buat bertemu sama Ibu Siti Sani. Ini jadi semi ini ya, semi podcast gitu ya. Iya. Tapi nggak, Oh iya Bu. kita sih enjoy channel kita nggak terlalu resmi. Iya. Gitu. Makanya santai-santai aja. Takut saya nggak takut salah ngomong. Enggak. Untuk leksikon itu bisa diikutin berarti dari orang luar juga mungkin ya? Bukan Karena dari ini sekolah? ekstrakurikuler berarti kan harus siswa Oh, berarti siswa ini saja. Kita di perpustakaan ada kelas menulis. ada Sekalian promo. Oh iya. Lintas. Saya kenalkan dengan Lintas. Lintas itu penedit audio dan media. Oh gitu. Ya, saya nanti kalau ngobrol gitu. Nanti kita juga mau podcast jadi cari Iya. pengennya kayak gitu. Beliau almarhum ibu saya dan sekarang jadi pembimbing juga di perpustakaan kelas menulis. Ya, kemarin anak-anak pertemuan hari Jumat kemarin baru mereka mengumpulkan karya di perpustakaan. Sasarannya sih ya dari awal ya, amin. Mudah-mudahan ibu ini saya panggilnya ya Bu Siti atau apa Bu nih? Mumin. Ibu Mumin. Oh Sania aja. Bu Sania, mudah-mudahan Bu Sania sukses selalu dan karya-karyanya terus bertambah. Jadi ngejaters hari ini kita berkenalan dengan penulis di Kabupaten Sukabumi juga ya, sehingga silaturahmi kita bertambah, teman penulis kita juga bertambah. Mungkin saya biasanya suka di daerah-daerah Cisaan yang tulis-tulis itu sekarang ada di sini juga. Nggak nyangka ya, kawan tunggal gitu. Luar biasa. Ada lagi selain di sini, aku punya teman yang punya teman sama penulis juga nggak di Kalau di Kalapan Tunggal belum ada. belum ya? Lebih ke komunitas-komunitas yang di luar. Oh iya. Nanti ajakin lagi ya teman-temannya yang di kalangan kelas yang banyak. Ya. Saran dong buat kita perpustakaan ya sebagai penulis. Sebagai penulis, kalau saran saya sih sebagai penulis ya, jadi penulis mungkin lebih disosialisasikan tentang karya penerbitan buku, karena kalau di sini tuh masih belum mulai soal karena kan kalau penerbitan buku itu kan berurusan dengan perpustakaan juga ya. Mungkin kalau ada kesempatan mungkin ada seminar gitu. Terima kasih masukannya. Next kalau ada yang tentang seperti itu atau misalnya bisa dikerjasama dengan atau teteh ya, kita langsung hubungi ya. Ya. Oke. Demikian Ngejaters, bincang-bincang kita dengan Kak Sania atau Teh Sania karena masih muda juga nih Ngejaters. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.